Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Happiness of Pursuit, karya Chris Guillebeau. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal perjalanan mencari makna dalam hidup. Ada yang menarik dari buku ini. Jadi, Chris menulisnya setelah dia berkeliling ke semua negara di dunia ketika dia berumur 35 tahun. Di tempat manapun yang dia kunjungi, Chris menemukan orang biasa yang sedang melakukan perjalanan hidup mereka yang luar biasa. Misalnya, seperti seorang ibu rumah tangga yang punya mimpi liar di bidang kuliner, atau seorang DJ yang memproduksi simfoni terbesar di dunia. Setelah melakukan interview dengan ratusan orang, Chris menemukan korelasi antara perjalanan mencari makna hidup dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini merupakan panggilan agar kita mengambil kendali atas hidup kita sendiri dan melakukan pencarian yang akan mengisi hidup kita dengan makna, tujuan, dan banyak petualangan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal menarik dari buku ini. Yang pertama, dengarkan ketika dunia memanggilmu. Menemukan panggilan jiwamu sendiri memang tidak selalu mudah. Terkadang kita membutuhkan sebuah peristiwa untuk memicunya. Beberapa pencarian dari panggilan hidup muncul dari ketidakpuasan. Chris menjelaskan hal ini dengan sederhana. Ketika ketidakpuasan bertemu dengan ide besar dan kemauan untuk mengambil tindakan, maka akan menghasilkan petualangan baru. Misalnya, meskipun Juno Kim memiliki pekerjaan yang oke sebagai teknisi di Korea Selatan, dia merasa tidak puas dan tidak bahagia dengan hidupnya. Apa ide besarnya? Dia ingin meninggalkan segalanya dan pergi keliling dunia. Pada saat itu, sebagian besar backpacker adalah orang barat. Tetapi dia rela keluar dari zona nyamannya. Kim berani bertindak dan mengikuti panggilan jiwanya. Hingga akhirnya dia sukses menjadi travel blogger yang terkenal dan bisa keliling dunia. Bukan cuma ketika dihadapkan dengan ketidakpuasan, terkadang sebuah pencarian dipicu oleh meningkatnya kesadaran kita tentang kematian. Begitu kamu mulai memikirkan akhir kehidupan, kamu mungkin mulai menjalani hidup setiap hari sepenuhnya, seolah-olah itu adalah hari terakhirmu. Itulah yang dialami oleh pencinta burung V.B. Schlesinger. Ketika dia didiagnosis menderita kanker kulit dan diberitahu bahwa dia hanya punya waktu 1 tahun untuk hidup. Menyadari bahwa masih ada banyak hal yang ingin dia lakukan, dia menjadwalkan perjalanan ke seluruh dunia. Pada akhirnya, dia mampu melihat langsung dan mendokumentasikan lebih dari 8.300 spesies burung dan mengalahkan rekor tertinggi dunia saat itu. Setiap orang memiliki panggilan jiwanya sendiri. Kita hanya perlu bersedia untuk mendengarkan apa panggilan itu dan mengikutinya dengan segala yang kita miliki. Apapun yang kamu dengar, apabila itu penting buatmu, ikuti saja kemana panggilan itu memanggilmu. Tentu saja memilih pencarian apa yang ingin kita jalani juga tidak mudah. Kamu harus mampu membuat kriterianya sejelas mungkin. Buatlah kriteria yang dapat diukur, menantang, butuh kerja keras, dan perjuangan untuk mencapainya. Semakin jelas apa yang ingin kamu lakukan, maka kamu akan semakin mudah untuk menuliskan langkah apa saja untuk mencapai pencarianmu tersebut. Kedua, bijak dalam menghadapi penolakan dan pengorbanan. Tidak semua orang akan setuju dengan apa panggilan jiwamu. Itulah hal yang indah tentang kehidupan. Setiap orang berbeda. Kamu mungkin tidak setuju dengan pilihan orang lain. Jadi, jangan berharap semua orang setuju dengan pilihanmu. Orang lain akan memberitahu kamu kalau mimpi kamu hanya khayalan saja, impian bodoh, dan tidak mungkin tercapai. Tapi ingat, mereka yang berkata seperti itu biasanya merupakan orang yang menjalani hidup biasa-biasa saja. Saking takutnya dengan kegagalan, mereka bersedia menjalani hidupnya yang membosankan seumur hidup. Tentu saja tidak ada yang 100% aman. Dan setiap usaha besar apapun pasti melibatkan sejumlah resiko tertentu.
tergantung pada sifat pencarian itu sendiri. Kamu mungkin bisa terluka atau bahkan meninggal. Kamu mungkin kehilangan pekerjaan, bangkrut, dan harus meninggalkan kenyamanan yang kamu miliki saat ini. Tapi tentu saja, semua hal itu dapat terjadi pada dirimu, bahkan jika kamu tidak mengejar pencarian apapun. Tidak ada yang pasti dan 100% aman di dunia. Maka itu, jangan biarkan resiko menghalangi kamu untuk bergerak maju. Yang paling penting adalah, kamu harus mempersiapkan dan memitigasi resiko yang mungkin muncul di kemudian hari. Seperti pepatah kuno yang berkata, kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan selama kamu bersedia membayar harganya. Hal lain yang kamu perlu pahami adalah adanya trade-off. Hal apa yang bersedia kamu korbankan. Semakin besar pencarian yang ingin kamu jalani, maka semakin banyak pula hal yang harus kamu korbankan untuk mencapai tujuan tersebut. Tentu saja kamu ingin menjalankan banyak hal sekaligus, tapi cara seperti itu kurang tepat. Jika kamu memiliki dua pencarian yang ingin kamu jalani, pilih salah satu yang paling menarik. Pencarian yang lain dapat dilakukan setelah kamu menyelesaikan pencarian utama kamu. Chris sendiri harus menjalani kehidupan yang sangat minimalis selama beberapa tahun, agar dia mampu melakukan semua perjalanannya keliling dunia. Saat awal melakukan perhitungan, dia butuh sekitar $30.000 pada masa itu. Akhirnya dia memutuskan untuk mengurangi pengeluaran, berhemat, menabung, travel dengan barangnya sedikit, dan memperlama waktu perjalanannya menjadi beberapa tahun. Setelah melakukan banyak pengorbanan itu, akhirnya semuanya terbayar. Dia berhasil mengelilingi dunia di umur 35 tahun. Ketiga, ketika selesai, cari petualangan yang baru. Apa jadinya ketika kamu sudah menyelesaikan pencarianmu? Menyelesaikan sebuah pencarian memang sangat menyenangkan, tapi juga bisa terasa sangat sedih. Jika kamu merasa tanpa arah setelah menyelesaikan suatu proyek, ketahuilah bahwa satu-satunya cara untuk berhenti merasa tersesat adalah dengan memulai pencarian yang lain. Namun sebelum kamu melakukannya, luangkan waktu sejenak untuk merenung dan menulis apa saja yang telah kamu pelajari. Sebagai contoh, Alicia Ostarello menjual apartemen dan semua harta miliknya untuk pergi kencan sebanyak 50 kali. 1 kali kencan di setiap negara bagian di Amerika Serikat. Ketika semua itu selesai, Alicia mulai bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Haruskah saya menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai sambil memikirkan apa yang sudah saya pelajari? Atau apakah saya langsung kembali bekerja? Alicia memilih untuk kembali bekerja. Dan meskipun dia menemukan pekerjaan yang bagus, itu adalah pilihan yang salah. Alicia tidak bisa fokus dalam pekerjaannya karena dia belum memproses apa yang dia alami selama pencariannya. Beberapa orang mungkin tidak akan memahami pencarian yang kamu jalani. Kenapa ini penting buat kamu? Kenapa kamu mau mengejar hal ini? Keluarga, teman, dan kenalanmu mungkin berpikir kamu sudah gila. Seperti contoh, mungkin banyak orang yang berpikir Alicia sudah gila karena melakukan hal-hal yang biasanya tidak dilakukan oleh orang lain. Ya nggak apa-apa, kamu tidak melakukan hal ini untuk mereka. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Selama kamu merasa pengalaman ini berharga, teruskan saja. Sebuah pencarian adalah jalan menuju kebahagiaan, karena membawa arah dan tujuan ke dalam hidup kita. Pada akhirnya, pencarian akan mengubah dirimu, karena kamu akan dihadapkan dengan tantangan baru. Dalam sebuah pencarian, kamu akan belajar keahlian baru, mengumpulkan pengalaman, dan melihat hal-hal yang baru. Semuanya demi tujuan yang lebih besar dan hidup yang lebih bermakna. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.